Peningkatan COVID-19 semakin bertambah setiap harinya. Pertanggal 22 November 2020, Indonesia sudah hampir mencapai 500.000 kasus dan belum ada tanda-tanda terjadinya penurunan kasus. Hal ini pun berdampak banyak pada aspek kehidupan, tidak terkecuali penerbangan. Bandara sempat ditutup pada tanggal 26 Maret 2020. Namun, sejak 7 Mei 2020, penerbangan domestik maupun internasional telah dibuka kembali, sehingga dibutuhkan berbagai macam sistem bandara yang dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang pembatasan sosial skala besar sebagai berikut. Yang pertama, setiap penumpang membatasi jumlah orang dan pengaturan jarak orang di area bandara. Yang kedua, setiap penumpang perlu memperhatikan dan membatasi jumlah orang yang berada di dalam kendaraan. Dan yang terakhir, menggunakan masker selama berada di bandara maupun pesawat. Selain protokol terkait pembatasan sosial skala besar, terdapat juga protokol untuk penyedia bandara, yaitu sebagai berikut. Mendukung implementasi regulasi, mendirikan pos pengamanan dan pemeriksaan, serta melaksanakan protokol, mendukung pemberian dan implementasi rekomendasi slot time jika maskapai mengubah jadwal penerbangan, dan melaksanakan segala kegiatan dengan berpedoman pada protokol kesehatan dan peraturan Menteri 41 tahun 2020. Salah satu solusi yang dapat diaplikasikan adalah memanfaatkan teknologi untuk dapat menghasilkan Smart Airport yang merupakan sebuah adaptasi dari Smart City. Smart City adalah sebuah konsep yang menerapkan teknologi untuk kehidupan perkotaan yang lebih nyaman dan juga lingkungan yang berkelanjutan. Karena selaras dengan Industri 4.0, Smart Airport memanfaatkan Big Data, Open Data, IoT, dan juga Mobile Network dalam kinerjanya. Ada beberapa keuntungan dengan menerapkan Smart Airport seperti keamanan industri penerbangan, kenyamanan penumpang, efisiensi operasional, dan juga optimasi sumber daya terbatas. Karena itu, kami mengajukan beberapa metode berbasiskan Smart Airport untuk meningkatkan kinerja bandara selama pandemi COVID berlangsung. Kami pun membuat sebuah diagram alir yang akan menunjukkan prosedur penumpang ketika hendak terbang. Dari diagram tersebut, ada 3 metode yang diterapkan. Yang pertama adalah Smart Check-in. Penumpang dapat menggunakan beberapa metode seperti website, smartphone, atau kios loket berbasis komputer. Untuk mengimplementasikan sistem ini, dapat dilakukan pembuatan website dan aplikasi mobile yang sudah diintegrasikan dengan seluruh data maskapai dan penumpang yang ada. Selain itu, dapat juga dilakukan pembuatan alat untuk melakukan pemindaian tiket pesawat dan paspor milik penumpang di bandara. Di mana cara kerjanya yaitu penumpang dapat melakukan check-in di mana saja dengan menggunakan website atau aplikasi mobile sejak 1 hari sebelum penerbangan. Penumpang hanya perlu membuka website atau aplikasi, kemudian mengketikkan kode booking sesuai dengan maskapainya, dan melakukan verifikasi identitas menggunakan email atau nomor telepon. Jika verifikasi berhasil, maka check-in berhasil dan penumpang tidak perlu mengantri lagi, dan hanya perlu melakukan boarding di hari berikutnya. Smart Check-in diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terbentuknya antrian penumpang di titik check-in. Kedua adalah Indoor Navigation. Navigasi semua lokasi fasilitas indoor di dalam terminal dapat dimasukkan ke perangkat mobile pribadi. Indoor Mapping terminal bandara dapat memberikan arahan yang cukup kepada penumpang. Indoor Navigation menggunakan GPS dari smartphone, Wi-Fi, dan juga Bluetooth iBeacon. Sistem navigasi dapat menampilkan tempat-tempat dengan konsentrasi manusia yang rendah dan juga peringatan bila kita berada di tempat yang ramai. Untuk mengimplementasikan sistem ini, dapat dilakukan pembuatan fitur peta pada aplikasi dan website yang sudah dibuat sebelumnya. Yang terakhir adalah touchless dan biometric self-boarding. Self-boarding menggunakan mesin card scanning yang ada pada gerbang keberangkatan. Proses self-boarding memungkinkan penumpang untuk melakukan boarding
tanpa memerlukan proses pengecekan yang dilakukan oleh petugas. Keterlibatan manusia hanya pada proses monitoring dan supervisory. Sama halnya dengan smart check-in. Self-boarding juga menurunkan kemungkinan terjadinya penumpukan antrian untuk memenuhi protokol jaga jarak. Touchless dan biometric self-boarding dapat dilakukan dengan pemindaian biometrik yang tidak perlu menyentuh seperti sidik jari. Facial recognition, retina scan, dan face recognition dapat menjadi biometrik pilihan untuk memvalidasi identitas penumpang. Penumpang hanya perlu berdiri di depan alat pemindai dan menunggu hasil pemindaian selesai. Kami berharap dengan diterapkannya Smart Airport di Bandara Indonesia dapat membantu menanggulangi penyebaran COVID-19. Selain itu, prospek Smart Airport juga tetaplah menjanjikan apabila COVID-19 sudah terkendali, mengingat industri 4.0 yang berkembang pesat. Smart Airport sangat berdampak dalam efisiensi waktu dan efektivitas pemanfaatan sumber daya bandara. Sekian dari kami, terima kasih telah menyimak.